Oke, halo, selamat malam Natasha. Gimana kabarnya hari ini? Malam Kak Gani. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Natasha sudah bergabung di kelas malam hari ini. Tadinya Kak Ena mau reschedule karena tadi Kak Ena baru cek banget untuk bugnya. Ternyata pas Kak Ena cek itu ada beberapa bagian yang kemarin belum sempat Kak Yana cek juga. Ternyata kemarin tadi ada bagian script codingnya yang harus Kak Yana rubah dan juga nanti Kak Yana harus modifikasi sedikit. Nanti silakan Natasha di copy paste dulu untuk codingnya. Nanti sambil Kak Yana jelaskan part mana yang Kak Yana perbaiki dan juga part mana yang Kak Yana rubah sedikit, ya. Oke, sebelumnya kita lanjutkan dulu. Kak Yana izin share screen dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di malam hari ini. Oke, pada pertemuan malam hari ini kita sudah memasuki modul yang keenam, pelajaran yang kelima, di mana di modul keenam, pelajaran kelima ini kita masih mengerjakan game clicker cepat. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita memasuki bagian atau part yang ketiga. Nah, di mana di part yang ketiga ini kita masih melanjutkan untuk coding yang pekan kemarin. Jadi silakan nanti Natasha dibuka kembali proyek yang sudah kita kerjakan pada pertemuan hari Senin kemarin. Gitu ya. Nah, kemudian di sini Kak Ena mau overview dulu terkait dengan proyek yang akan kita kerjakan pada pertemuan di malam hari ini. Masih sama, di mana kita masih mengerjakan proyek clicker cepat. Di sini nanti kita akan tambahkan variabel waktu dan juga variabel poin. Karena kalau Natasha perhatikan, coding yang kita kerjakan pada pertemuan pekan kemarin itu baru sampai kita bisa mengklik label yang terdapat pada kartunya. Nah, pada pertemuan hari ini nanti kita akan tambahkan variabel waktu dan juga variabel poin. Kemudian nanti kita akan tambahkan juga untuk menang dan juga kalahnya. Di sini, player akan kalah jika mereka tidak bisa mendapatkan 5 poin dalam 10 detik. Nah, poinnya ini didapatkan kalau kita berhasil mengklik label yang terdapat pada kartunya. Oke, mind map-nya kita lewat saja. Nah, pada pertemuan kedua kemarin, kalau Natasha sudah memodifikasi atau nge-copy paste codingnya, itu kalau Natasha running, itu baru sampai sini nih. Baru sampai kita bisa mengklik label pada kartnya. Pada pertemuan hari ini, kita akan selesaikan dengan menambahkan variabel waktu dan juga variabel poin. Kemudian nanti akan kita tambahkan menang dan juga kalahnya. Di mana menang dan kalah itu tergantung dari variabel poin yang kita dapatkan selama waktu 10 detik. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan modul text dan juga modul time, di mana modul text ini kita gunakan untuk menambahkan variabel, kalau modul time ini untuk menambahkan nilai pada variabel yang nanti akan kita tambahkan. Seperti variabel waktu, nanti akan kita tambahkan timernya, kemudian variabel score nanti akan kita tambahkan program biar nanti dia bisa menghitung mundur. Kemudian kita akan menggunakan blok program kondisi. Nanti akan ada beberapa blok program if dan else yang harus kita tambahkan. Di mana program kondisi itu, kayak misalnya gini, dia akan menang, dia akan kalah kalau kondisinya terpenuhi. Makanya sebelum nanti kita bikin program menang dan juga kalahnya, kita harus pahami dulu kondisinya harus seperti apa biar menang, kondisinya seperti apa biar dia kalah. Oke, kemudian di sini Kak Ayana mau nge-review eh, materinya dulu. Di sini nanti kita akan gunakan modul time ya. Time.time, kurung buka, kurung tutup, tanpa ada ekspresi di dalamnya. Ini fungsinya adalah untuk mengembalikan banyaknya detik sejak awal. Nah, di sini kita akan apa namanya, ngereset. Kita akan ngereset jumlah atau banyaknya detik yang kita mulai dari awal, gitu ya. Kemudian, nah di sini
Sebelum kita menggunakan blok program, sebelum kita menggunakan syntax time.time, kita harus import dulu modul time-nya. Kita import dulu modul time-nya, kemudian start time itu dimulai dari detik yang ke-0, atau akan dimulai dari detik yang paling awal. Kemudian, waktu akhir itu juga pakai syntax time.time. Maka, periode waktu yang dikerjakan atau yang dilewati itu adalah waktu akhir dikurangi start time. Oke. Nah, di sini programnya untuk mengembalikan ke detik awal. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu periode waktu yang dilewati selama si programnya itu berjalan, tinggal kita kurangi saja waktu akhir dikurangi dengan start time. Oke, kemudian Kak Ena lanjutkan lagi. Nah, di sini kita mau bikin objek sebagai instansi dari kelas label. Pertama, di sini kita akan menampilkan teksnya itu dalam 3 tahap. Yang pertama, membuat objek labelnya dulu, kemudian gunakan metode untuk memasang teks, dan yang terakhir, menampilkan objek. Misalnya kita di sini mau menampilkan atau mau membuat teksnya itu timer misalnya. Timer. Nah, di dalam kita mau membuat tulisan timer ini, kita harus melewati 3 tahapan di sini. Yang pertama, membuat objek labelnya dulu. Nah, objek timernya ini kita buat timer. Kemudian kita gunakan metode gimana caranya biar si text timer ini bisa kita pasangkan pada stage-nya. Kemudian baru kita gambarkan objeknya. Jadi nanti kita akan gambar T-nya, kemudian I-nya, M, E, dan juga R. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu, Natasha? Oke, aman ya? Oke, sekarang gimana caranya biar kita bisa mengganti teks dengan yang baru? Nah, di sini kan awalnya kita udah nambahin nih teksnya. Kemudian teks yang sudah kita tambahkan, kita mau rubah tampilannya atau tulisannya. Nah, dari 3 tahap yang tadi sudah kita lakukan untuk membuat teks, kita rubah. Nah, rubah prosesnya itu cuma ada 2. Yang pertama, memasang teks baru di objek. Misalnya, di stage-nya ini udah kita tambahkan tulisan di sini. Tulisan yang di sini mau kita rubah. Nah, karena posisinya sudah kita tentukan, jadi kita tinggal pasang aja. Tinggal kita pasang teks barunya, kemudian kita tampilkan. Jadi kita tidak mulai lagi dari awal, tinggal kita pasang aja teksnya itu di tempat yang barunya. Oke, kemudian bagaimana menampilkan teks dengan nomor detik dibulatkan ke 4. Nah, di sini kita akan mengerjakan 2 langkah untuk proses yang tadi. Yang pertama, membuat nomor dalam detik menjadi bilangan bulat. Jadi kita akan bulatkan si detiknya itu menjadi bilangan bulat. Kemudian kita akan tampilkan detik yang bekerja atau detik yang sudah dilewati ke dalam counter. Nah, di sini untuk pembulatannya, Natasha bisa menggunakan program Asyntax int, integer, atau round. Oke, bisa menggunakan salah satu dari ini untuk membulatkan detiknya. Kemudian nanti kita akan simpan pada timer. Oke. Nah, rumusnya seperti yang tadi, periode waktu akhir dikurangi start time. Nah, ternyata dari hasil pengolahan program di sini, Natasha itu mendapatkan nilainya misalnya 3,48 detik. Nah, nilai ini akan kita bulatkan. Akan kita bulatkan caranya dengan apa? Kita simpan nilai hasil pembulatannya ini pada variabel detik sekarang.
detik sekarang, kemudian kita tambahkan integer untuk pembulatan, kemudian kita masukkan variabel periode, di mana variabel periode ini dia bernilai 3,48 detik. Sampai sini paham? Sampai sini dulu. Nah, kemudian di sini kita mau atur timer set text-nya, di mana timer set text-nya ini nilai yang ada pada variabel detik sekarang kita rubah menjadi string. Kemudian kita atur tempatnya 40, kemudian kita rubah warna tulisannya itu menjadi dark blue. Kemudian timer.draw ini adalah objek teks yang ada pada counternya. Misalnya 3,48 dibulatkan, kalau kurang dari 5 berarti dibulatkannya ke bawah ya biasanya kalau secara matematis. Dibulatkan menjadi 3. Nah, si 3 ini akan dirubah datanya menjadi string. Kemudian nanti 3-nya ini akan dimunculkan pada timer draw. Sampai sini paham? Oke, sip. Kita lanjutkan. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke statistik counternya. Di sini kita akan membuat dua buah counter. Yang pertama counter untuk variabel waktu, yang kedua counter untuk variabel point. Ini adalah untuk timernya, dan ini adalah untuk poin yang kita dapatkan kalau kita berhasil mengklik label klik pada kartunya. Oke, jadi kita bikin dua. Kemudian, kita akan memasangkan setiap counter itu dua buah label. Nah, label waktu dan juga label poin. Kemudian kita akan pelajari nih, gimana caranya kita bisa mengatur penghitungan waktu dan juga penghitungan poin, di mana waktu itu akan terus bertambah, sedangkan poin akan terus berkurang kalau kitanya tidak bisa mengklik labelnya. Nah, di sini ada flowchart. Yang pertama, flowchart itu akan memproses catat waktu mulai, start time, sampai dengan game selesai. Oke, start time. Kemudian, tadi kan ada variabel periode ya. Periode itu kan waktu akhir dikurangi start time. Nah, pengurangan periode ini, pengurangan waktu ini, nanti akan tersimpan pada variabel waktu sekarang. Kemudian nanti akan dibulatkan dengan program yang tadi. Kayak tadi misalnya, waktu mulai sampai waktu berakhir tadi ada di 3,56. Kemudian, waktunya akan dicatat di counter dengan proses pembulatan terlebih dahulu. Jadi 4 misalnya. Kemudian, di sini ada sebuah keputusan. Telahkah 1 detik dari waktu game terlewati? Kalau iya, maka tampilkan waktunya. Kalau tidak, nanti dia ngelooping lagi ke atas. Nah, itu cara baca untuk dari ininya apa si flowchartnya. Nah, ini ada start time, current time, dan juga new time. Nah, nanti ini bisa dipelajari gimana caranya si pembulatannya itu akan dibulatkan ke atas. Oke, akan dibulatkan ke atas. Nah, di sini program yang kita gunakan untuk menghitung detik sejak game diluncurkan. Nah, nanti kita akan tambahkan program ini ya. Di sini ada start time, kemudian time, current time, start time. Kemudian kita time text, timer label. Ini adalah untuk menambahkan tulisan waktu dan timer. Misalnya di sini kayak tadi nih, kayak gini. Di sini timer, kemudian di sini skor, di sini ada timernya berapa, di sini skornya berapa. Nah, ini adalah settingannya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada program pengulangan. New time atau waktu saat ini itu diambil dari, sorry,
New time itu time.time. Kemudian, jika waktu yang baru dikurangi dengan waktu sekarang lebih besar sama dengan satu, nah, maka nanti si nilai timernya itu akan kita rubah, akan kita bulatkan dulu nih. Kita bulatkan, kemudian kita rubah menjadi data string, kemudian kita simpan pada timer. Sampai sini bisa baca programnya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan memperbaharui counter sekali setiap 1 detik. Nah, jika lebih besar dari satu, maka nanti counternya itu akan bertambah atau akan diperbaharui. Kayak misalnya gini, timernya satu, kemudian dua, berarti counternya nanti akan bertambah jadi dua. Tiga, nanti counternya bertambah jadi tiga. Kemudian menghitung poin yang dicetak. Kalau tadi kan waktu, kalau sekarang menghitung poin yang dicetak. Poin itu kita set nilainya awalnya di 0. Kemudian kita tambahkan program perulangan. Jika card called either point XY, jika I ditambah satu atau ditanya klik, berarti ini tuh diklik ya. Kalau ada tambah satu berarti diklik. Kemudian nanti si cardnya itu akan berubah menjadi green. Nah, kemudian poinnya akan bertambah satu. Kalau kita mengklik si label pada cardnya, kita klik nih label pada cardnya, kemudian dia akan berubah menjadi green, counternya akan bertambah menjadi satu. Dan program ini akan terus diulang sampai dengan timernya habis. Jika tidak, atau else-nya, jika card yang kita klik itu ternyata berwarna merah, maka poinnya akan berkurang satu. Misalnya di sini kita poinnya udah berhasil mengklik, kemudian si cardnya berubah jadi warna green. Maka poin di sini bertambah jadi satu. Kemudian dua, tiga. Ternyata kita salah ngeklik. Maka poinnya akan berkurang satu. Jadi dua misalnya. Sampai sini paham? Sampai sini paham Natasha? Ada yang ditanyakan dulu? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Natasha waktunya bikin program. Yang pertama kita bikin ininya dulu, bikin label untuk timer sama skornya. Kemudian kita tambahkan program untuk mengatur timernya biar terus bertambah. Kemudian kita tambahkan juga program untuk menambahkan skornya kalau kita berhasil mengklik label pada cardnya. Oke, silakan Natasha sambil di share screen. Nanti Kak Yana akan kasih tahu bagian mana saja yang harus Natasha tambahkan. Oke, nah Natasha eh, tadi, coba di running dulu. Ini bisa ngerun tidak? Bed token, TOF. Apa tuh? Jam tick 40, apa tuh? Jam tick tuh berarti yang paling akhir. Ntar Kak Yana cek dulu. Itu yang line nomor 29, yang rect thickness. Pygam dot draw dot track waveframe color set depth thickness. Label object has no attribute track.
Coba ke atas dulu, Natasha. Import pygame, import time, pygame init, back, oke. Class area, dev init. Itu Natasha yang initnya underscore-nya dua, yang ini, yang line nomor 19. Yang line nomor 19 underscore-nya dua. Nah, oke. Self, head, go color, left, right. Coba di running lagi. Jadi nge-lag kak, nggak ada yang bisa dipencet. Allahu Robbi. Kenapa lagi ini? Saya. Coba buka di tab baru, Natasha. Cuma kak, Sama ya? Oke, ini sebentar. jadi nge-lag semua. Bentar. Tadi Kak Ena tuh, sebentar. Bentar, Kak Ena coba dulu. Hmm, 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 hmm. Kenapa kayak gini? Tadi udah benar. Sebentar, Kak Ena rubah dulu. Tadi udah benar. Eh, nah, ini bisa nih. Oke, Natasha coba kembali ke ini. Ini kayaknya ada yang kelup terus. Coba kembali dulu ke ininya apa? Ke halaman depan tampilan kursusnya. Nggak bisa kak, webnya nge-lag. Bikin lagi yang baru. Buka lagi yang baru. Oke, Natasha buka yang nomor 5. Nah, itu udah kayak perbaiki ya. Coba di run. Kunci nggak bisa kak. Ih, kenapa ya? Ini di Kayana bisa loh. Saya, sebentar Natasha di stop share dulu. Di Kayana ya. Nih, ini punya Natasha ya. Kayana bukanya di yang nomor 5. Nah, ini udah Kayana benerin.
Tuh, bisa kok. Ini di akunnya Natasha padahal. Hmm, 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 hmm. Natasha tadi ngerjainnya di yang nomor berapa? Di yang 5 apa di yang ini? 5. Di yang 5? Iya. Oke, sebentar. Coba Natasha di copy paste lagi programnya. Kayaknya kirimin di kolom chat. Itu kayaknya ada ini apa? Ada program yang ke ngeloop terus. Jadi dia page-nya unresponsive. Oke. Coba sambil di share screen Natasha. Ini udah di copy paste? Ini udah di copy paste belum Natasha? Dari yang di kolom chat. Nggak ada di chat. Astagfirullah. Belum kayak ini. Belum kayak, oh, nggak bisa kepanjangan katanya. Oke, di WhatsApp aja, di WhatsApp aja. Nah, di WhatsApp Natasha. Hmm. Gue jadi unresponsive lagi kak. Padahal aku nggak pencet run. Oke, oke. Oke, coba di exit aja dulu. Biar Kak Yana cek langsung di sini aja. Oke, sebentar Kak Yana cek dari atas ya. Nggak usah di scroll-scroll. Kak Yana cek aja. Dari atas dulu Natasha. Oke, ke bawah. Tadi Kak Yana ngecek sampai nomor 25. Dah. Hah? Ke atas dulu Natasha, ke atas dulu. Kelas lalu, udah. Oh, ini programnya masih program yang lama. Coba ganti dulu Natasha. Ini Udah. bisa di blok nggak untuk dihapus? Nah, dihapus. Pakai program yang Kak Ena kirimkan di kolom di WhatsApp. Nah, oke. Sebentar. Dari bawah aja deh Kak Ena ceknya. Oke, nggak apa-apa atas. Oke, 12 13. Sebentar. Tahan dulu, tahan. Kelas develop function. Oke, terus kelas label. Kok programnya sebentar. Kayak gitu. Natasha ke atas dulu. Terus ke atas. Terus ke atas. Oh, oke. Ntar.
Oke, sebentar. Import game time back class area double init. The oke, kelas lab. Terus ke bawah. Udah, stop. Kelas label, kelas label area. Terus ke bawah. Terus ke bawah, Natasha. Udah ada, stop. Lima, empat, sembilan. Oke, terus ke bawah. For I in range. From if satu dua. For else. Oke, terus ke bawah. For else. Oke, coba. Si yang jam tiknya disejajarin sama Pygame. Nah, oke. Coba di run. Ih, kenapa ya? Oh, init. Yang underscore yang tadi. Coba. Like lagi, Kak. Allahu Robbi, kenapa ini? Yuk, di tempat kayaknya bisa ya? Scroll ke bawah, Natasha. Yang nomor 70, line 74 ke bawah. Ah, Iya, page Kak. Andes. Buka lagi pakai tab yang baru. Masuk ke dalam while true. If masuk ke dalam while true. Oh, Pygame sama jamnya, Natasha sejajarin sama for. Yang ini nih sejajarin sama for. Pygame sama jam ticknya sejajarin sama for. Oke, oke, coba. Bismillah. 88. Alah, kenapa lagi ini? Card else. Coba di yang line 86 dikasih enter. Nah, di situ enter. Nah, sip. Kok warnanya tidak berubah? Nah, oke, sip, mantap. Aman ya. Oke, sekarang Natasha kita tambahkan dulu untuk timer sama counternya. Timer sama skornya. Yang pertama, Natasha ke scroll dulu ke atas. Nah, untuk yang terus, ke bawah, sorry. Ke bawah, ke yang warna-warna nih. Nah, di warna, saya. Sekarang Natasha untuk yang line ke 45, di line 45.
Di line 45, bikin dua warna menggunakan RGB. Dua warna ya. Oke, sip. Nah, oke. Kemudian setelah X sama dengan 70, setelah X sama dengan 70, oke, Natasha bikin program untuk start time dan juga current time. Start time sama dengan time.time yang kayak tadi. No, no, no. Time.time dulu. Nah, dot time. Oke, kemudian current time-nya. Kalau current tuh CUR aja, nggak usah lengkap. Start time. Bukan time-time, tapi start time. Dia manggil ini, manggil start time. Nanti kan ada proses pengurangannya. Kurung buka tutupnya dihapus aja. Sama dot time-nya hapus. Oke, enter. Sekarang kita mau bikin interface gamenya dulu. Interface gamenya itu adalah tulisan waktu dan juga tulisan poin. Yang pertama, Natasha bikin time text, time underscore text, sama dengan label. Oke, masukkan angka dalam kurung buka kurung tutup. 0,0,50,50. Koma, bukan titik. 0,0,50,50, back. Oke, enter. Kemudian time text. Kita bikin set text-nya dulu. Time text. Dot set underscore text. Dot set underscore text. Nah, bikin tulisan. Itu kan tadi untuk posisinya. Sekarang bikin tulisannya. Gak usah pakai sama dengan. Nah, bikin data string, tulisan, mau pakai apa? Mau waktu, mau timer, boleh. Oke. Kemudian atur posisinya di 40. Udah masih di situ Natasha. Itu kan baru tulisan. Nah, koma, warnanya pakai yang dark blue aja. Dark underscore blue. Oke. Kemudian kita bikin counternya. Time underscore text dot draw. Kemudian 20,20. Nah, itu untuk label ini ya, label time. Sekarang Natasha bikin untuk label waktunya. Sorry, angkanya. Tadi kan ada tulisan dulu time, kemudian angkanya yang di bawah. Sama kayak yang di atas, sama kayak yang di atas, cuman nanti stringnya sama posisinya dirubah. Stringnya diganti,
Kemudian posisinya kita ganti jadi 50. Bukan, bukan, bukan yang atasnya, Natasha. Itu tetap 40. Stringnya kasih kasih angka 0. Nah, di atasnya 50, 55 diganti 44-nya, diganti 44-nya. 50, 40. 50, 55, 50, 40. Nah, oke, sip. Nah, ini Natasha udah bikin untuk time-nya. Sekarang Natasha di copy paste aja programnya, nanti diganti untuk score text. Ini diisikan dengan 00 ya, 0,0. 0,0 bukan 0,0. Nah, satu lagi. Nah, sip. Sekarang bikin kalau tadi untuk time text, sekarang untuk score text. Score text, oke. Oke, stringnya dirubah. String yang time-nya itu dirubah jadi mau pakai apa nih? Pakai point atau score boleh. Oke. Kemudian kita rubah ininya Natasha, kita rubah eh di score tag labelnya, angka-angkanya 380, 0, 50, 50. Kemudian yang score text-nya 430, 55, 50, 40. Natasha tahu kan ini angkanya untuk apa? Untuk posisi. Untuk posisi si label nanti gini nih. Kalau kita pakai angkanya yang ini nih, angka yang ini, nanti skornya itu akan di sini, tulisannya muncul di sini. Kemudian nanti angkanya bakal di bawahnya. Kemudian kalau yang tadi time nanti akan muncul di sini, labelnya, kemudian angkanya akan muncul di sini. Nah, jadi Kak Yana tentukan, kalau mau posisi di sini sama di sini, angka-angkanya yang tadi Natasha inputkan. Paham kan fungsi dari angka-angka itu ya? Oke. Kemudian score text, label, 435, oke. Kemudian score text-nya, oke, sip. Hmm, 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 hmm. Ini apa ini? Score text, score text. Ini apa double? Ini nggak ngedouble. Nah, bawahnya lagi. Score text, set text. Nah, gitu. Ah, oke. Tar, kok ada yang ini ya? Oh, ini nih. Yang ini teks-teksnya dihilangin. Teks-teksnya dihilangin. Kan dia udah bukan teks lagi. Oke, yang ini juga sama. Enggak, kalau yang itu mah udah Natasha. Kalau yang atas Pak pakai. Yang Kak Yana tandain yang nggak dipakai itu. Ini ini pakai nih, ini pakai. Nah, itu tah. Sebentar. Time text label, time text set text, time text draw, time set.
text, timer, time dime. Aha. Oh ini nih. Ini pakai time, namanya timer bukan time. Timer. Oke, score text, label. Nah, kayaknya cek dulu. Time text, label, time text, set text, time text draw, timer label, timer set text, timer draw. Score text, set text, score text draw, score set text. Oke, sip. Oke, kemudian scroll ke bawah, scroll ke bawah. Nah, sekarang, nah ini nih, saya. Di line yang 77 kita atur poinnya itu dimulai dari nol. Poinnya dimulai dari nol. Oke, sip. Kemudian while true, if wait, klik random integer, if else wait. Oke. Scroll ke bawah. For event in Pygame, boss button. Ke bawah. Nah, Hmm. oke, sip. Sekarang kita mau tambahkan dulu program. Nah, ini belum. Nah, Natasha nih. Di sini, kalau kita klik card-nya, maka nanti dia berubah menjadi warna green. Poinnya bertambah atau berkurang kalau warna green? Tambah. Oke. Di bawah program card e-color green, tambahkan program untuk nambahin koin. Poin. Oke, sekarang yang red. Kalau red nanti dia poinnya akan berkurang. Oke, sip. Scroll ke bawah. Card fill. Nah, di bawahnya card fills, di enter. Natasha, ini masukkan program untuk merubah poinnya jadi string. Berarti kita tambahkan dulu score, score dulu, score.setText, oke, kurung buka, kurung tutup. Kita rubah poinnya itu jadi string. Str, poin, oke. Kemudian posisi poinnya ada di mana? Di atas tuh ada di mana tadi? 40. Ada di 40. Nah, 40 dark blue. Hmm. Yang nolnya nggak rubah, nggak usah. Kan nolnya ini nanti akan dirubah dengan data point yang kita rubah jadi string. Nah, oke. Kemudian kita masukkan score draw-nya. Di enter. Di sini di enter. Nah, score draw 00. Oke, sip. Di enter, Natasha, kita bikin program menang dan juga kalah.
New time sejajar sama for. Sejajar sama for. Nah, oke. Sama dengan time. Pakai program jika. Jika untuk menghitung periode tadi gimana rumusnya? New time dikurangi apa? Kalau menghitung periode. Menghitung periode waktu. No, no, no. Akhir dikurangi awal. Berarti new time dikurangi start time. Nah, lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 11 misalnya kita atur 11. Jadi kan waktunya kan kita setting 10. Jadi kalau nilainya itu lebih besar atau sama dengan 11, nah maka nanti kita akan memunculkan waktu habis. Oke, di enter. Bikin label untuk menang. Win, label, sama dengan labelnya L-nya besar ya. No, no, no. Win sama dengan label L-nya besar. Nah, atur posisinya. Kalau pengen di tengah-tengah berarti berapa ya? 00, 500, 500. Natasha boleh ke atas dulu ndak? Kayaknya tadi labelnya masih pakai huruf L-nya kecil-kecil deh. Nah, betul kan? Nih yang time text, score text, L-nya L besar. Line nomor 58, line nomor 58. Line nomor 58 sama line nomor 66. Nah, oke. Kemudian, Natasha tadi pakai warna apa nih? Untuk yang menangnya mau pakai warna apa tadi? Yang tadi dua ini apa? Dua warna yang Natasha tambahin. Mau pakai orange atau pakai pink? Oke. Bikin tulisan string, bikin tulisan waktu habis pakai data string, pakai set text yang tadi di atas. Ih, Natasha, ini labelnya nggak perlu set text. Labelnya nggak perlu set text. Nah, dah. Di bawahnya. Berarti apa? Win dot apa? Oke. Kemudian masukkan stringnya, waktu habis. Kan lebih besar dari 11. Oke. Kemudian posisinya di berapa ya? 60 aja deh, nanti bisa dirubah kok. Warnanya pakai warna apa? Mau pakai warna apa? Yang ini apa? Yang warnanya itu jelas. Oke. Kemudian withdraw. Di berapa ya ini? Kalau pengen di tengah-tengah lagi. 110, kalau 00 kan nanti di pojok kiri. 110,180. Oke, enter. Kita kasih break. Break. Oke. Kita tambahkan program if yang kedua.
Oke. Jika new time-nya ini kita integerkan, diintegerkan, if, oke, dikurangi integer dari current time, sama dengannya 2 kali, 1. Nah, ini fungsinya adalah kita akan cek jika nanti terdapat 1 detik perubahan antara waktu lama sama yang baru. Misalnya, waktu lama sama yang baru itu perubahannya cuma ada 1 detik. Nah, kita tambahkan program kondisi ini. Bikin program timer set text. Kita bulatkan, kita bulatkan hasil operasi new time dikurangi start time. Kita bulatkan operasi new time dikurangi start time. Kemudian kita rubah datanya menjadi data string. Ya, gimana coba masukinnya? Oke. Oke, kemudian kita atur posisinya. Tadi di atas tuh di 40. Kemudian tulisannya dark blue aja. Oke, kemudian timer draw-nya 0,0. Timer draw. Oke, maka di bawahnya current time itu akan sama dengan apa? Kalau tadi sudah dioperasikan new time dikurangi start time, berarti current time saat ini tuh sama dengan new time. Oke, itu untuk timer. Sekarang kita untuk poinnya. If-nya, Itu. if lagi sejajar sama if yang di atas. Oke. Natasha mau ngasih poinnya berapa? Batas poinnya berapa biar dia menang? If poin sama lebih besar sama dengan. Nah, oke, bikin lagi kayak yang di atas, win label. Programnya sama seperti yang di atas. Oke, oke. Win set text kayak yang di atas. Kalau poinnya lebih besar dari 10, bukan. Kalau poinnya lebih besar dari 10 berarti dia menang. Kalau poin yang didapatkan lebih besar dari 10, nanti yang muncul itu adalah dia menang. Oke, oke. Gak usah di break, kita pakai tambahin program untuk resultnya dulu. Nah, di situ result, nggak usah pakai T ya. Result underscore time. Nah, kita mau ini apa? Mau menampilkan result dari permainannya. Oke, sama dengan mau disimpan di mana dan mau warna apa. Natasha pilih boleh bebas nih. Nanti kita lihat posisinya ada di mana. Pilih posisinya mau di mana, kemudian warnanya. Posisi itu kan tadi ada 4 ya. Kalau yang tadi kan 00, 500, 500. Nah, sekarang posisi untuk menampilkan resultnya Natasha mau di koordinat berapa? 4 ya, 4.
Kemudian pilih warnanya mau pakai warna apa. Oke, di enter. Nah, enternya menjorok ke dalam ya. Jangan sejajar sama result time. Di ini aja. Nah, oke. Kemudian kita tampilkan tulisan resultnya. Result time dot set text berarti. Oke. Oke. Nah, Natasha bikin mau nampilin tulisan apa? Misalnya waktu selesainya di di waktu berapa, kemudian detiknya di detik keberapa. Record boleh. Nah, nah tambah, nggak usah pakai koma tambah, tambah. Nah, timernya itu sama Natasha manggil data yang di mana? Timernya itu ngambil datanya yang di mana? Ngambil datanya di sini nih. Nah, ngambil datanya di situ. Oke. Kemudian ditambahkan, no, kurung tutupnya berarti dua dulu. Dua dulu. Nah, oke. Setelah yang kurung tutup kedua. Oke. Ditambah satuan waktu untuk ini. Data string satuan waktu. Apa satuan waktu datanya? Apa satuan? Nah, oke. Koma. Posisinya mau di mana? Kasih warna. Posisinya mau di mana? Kemudian kasih warna. No, 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 no. Langsung aja. Kayak ini nih. Kayak ini. Misalnya 60 pink. Atau 40 orange boleh. Mau berapa angkanya? 50. Warnanya apa? Oke. Udah. Cek sebentar. Satu, 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 dua. Kurung tutupnya cuma satu berarti. Nah, oke, sip. Ini sama ini. Ini sama ini. Iya benar, sebentar. Ini sama ini. Nah, dia ini sama ini sama ini. Oh iya udah betul, cuma satu. Oke, kemudian result time-nya di draw. Tapi ini masih merah. Saya sebentar. Oh ini nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai kurung tutup. Nggak perlu pakai kurung buka. Nah, berarti ini satu. Ini kasih kurung satu lagi. Nah, oke, ntar kayaknya cek dulu. Yang ini sama yang ini ke sini. Oh, oke, sip, udah betul. Oke, sekarang diantar. Nah, sejajar sama result time, sama result. Nah, result time draw underscore time draw 0,0.
Oke, scroll, kemudian kasih break. Scroll, oke, Pygame display update. Oke, sekarang di line ke 135, di line 135, di enter, bikin Pygame display update tapi dia menjoroknya ke depan. Nah, di situ, Pygame display update. Display update. Oke, coba di run. Bad input. Di 120, yang tadi ya. Result underscore time dot set underscore text. Nah, coba di situ. Ah, oke. Sorry, sorry. Ayo diklik. Ah, oke. Terus, terus. Sampai. Nah, Natasha nih, warnanya rubah. Biar nggak ini, biar nggak... Berarti yang waktu habis, jangan pakai red. Yang waktu habis, jangan pakai red. Salahin ngekliknya, salahin. Nah, oke, betul. Nah, alright. Good job. Keren, keren. Eh, jangan lupa disubmit ulang. Disubmit ulang coba. Oke, dia udah otomatis simpan. Sip, sebentar Kak Yana cek dulu di profilnya punyanya Kak Yana. Itu tuh di yang nomor 5 ya. Oke, di tempat Kak Yana belum ke-update. Sebentar. Ntar Kak Yana cek dulu ya. Natasha itu bisa di ini lagi enggak ya? Bisa disubmit lagi enggak ya? Atau di save, di save, di save. Ini apa nih? Nah, oh nggak usah, nggak usah, di cancel. Natasha boleh di copy paste enggak si codingnya nanti kirimin ke Kak Yana. Nanti takutnya di Natasha udah running pas dijalanin di Kak Yana nggak jalan. Oke, sip. Oke, Natasha ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya. Nanti Natasha kalau mau dipelajari, coba di sini dulu diklik. Nah, Glam klik cepatnya. Nah, ini ada ininya ya. Ada materinya. Nanti Natasha kalau pengen tahu kenapa tadi kita nambahin sintak programnya kayak gitu, nanti ada penjelasannya di sini ya. Sebagai apa namanya referensi untuk Natasha pembelajarannya. Oke, aman? Sip, aman ya. Nanti Kak Yana coba cek di tempatnya Kak Yana. Apakah udah ke-update atau belum. Oke, waktunya sudah... Wah, lebih ternyata. Nggak apa-apa deh. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita foto bersama dulu. Walaupun Kak Yana agak burem nih. Nggak apa-apa lah. Bentar. Oke, silakan lihat ke kamera. Satu, dua, tiga. Oke. Ana simpan dulu.
Oke, Natasha, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ini tuh sebentar, ntar. Hmm, I'll go. PS. Oke. Nanti maksimal besok deh Kak Ena kirimkan untuk student report. Nanti student reportnya akan Kak Ena kirimkan ke Bunda ya. Hasil belajar 4 pertemuan ke belakang ini. Kemudian nanti Kak Ena akan input poin koinnya di Algo Coin ya. Oke, terima kasih Natasha. Senang banget sudah menyelesaikan 3 pertemuan dengan satu buah project clicker. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Terima kasih, Kak Ena pamit. Selamat malam. Dadah. Sih, Kak.